Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan pengejaran yang pada saat ini masih dialami oleh Xiao Yan. Lalu di langit berbintang utara belasan cahaya pelangi pada saat ini terlihat melintas. Mereka semua dirangsang oleh hadiah besar dari batu origin Qi yang dilancarkan oleh aliansi hukuman dewa. Mereka semua adalah orang-orang putus asa yang datang untuk memburu Xiao Yan demi mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan hidup dan mati atau mereka merupakan orang yang berada di ujung tanduk. Tidak ada harapan untuk menjadikan diri mereka menjadi lebih kuat di tempat hukuman dewa ini, dengan sumber energi yang langka. Oleh karena itu mereka benar-benar nekat melakukan hal tersebut, namun di tengah-tengah perjalanan mereka tiba-tiba mereka pada saat ini seketika berhenti. Sesosok lelaki tua juga pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang muram, dirinya dipenuhi dengan keraguan ketika dirinya pada saat ini melihat ke arah batu pengejar jiwa. Sosoknya segera bergumam, mungkinkah ada yang salah? Mungkinkah Xiao Feng menggunakan teknik bergerak dan menjauh dari mereka? Namun bersamaan dengan sosoknya yang bergumam, tiba-tiba sebuah suara pada saat ini terdengar. Suara tersebut bertanya apakah mereka mencarinya? Suara polos ini seolah-olah seperti sambaran petir membuat sosok tua tersebut tiba-tiba berbalik. Sosoknya melihat riak cahaya biru muncul di belakangnya dan sesosok ramping perlahan keluar. Sosoknya melihat Xiao Yan yang pada saat ini keluar dari celah dan terlihat dingin dan pucat. Lelaki tua itu pun tertegun sejenak sebelum akhirnya batu pengejar jiwa di tangannya membuat pipinya merah. Batu pengejar jiwa ini benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan membuat mata dari sosok tua tersebut tiba-tiba menyusut. Sosoknya menunjukkan niat membunuh tetapi juga ada keterkejutan. Semua origin Qi di dalam tubuhnya pada saat ini meledak dan kekuatan agung segera melonjak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dengan tenang dan menatap ke arah lelaki tua tersebut. Xiao Yan tidak memiliki fluktuasi origin Qi di tubuhnya dan hal itu benar-benar membuat sosok tua tersebut semakin terkejut. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, sosok tua itu pun berpikir dengan cepat di dalam hatinya. Sosoknya berpikir bahwa orang ini benar-benar berteleportasi di hadapannya. Ekspresinya juga tidak menunjukkan keterkejutan dan dirinya pasti akan menghabisi si pria. Memikirkan hal ini si pria pun menggertakkan giginya dan pada saat ini tanpa ragu-ragu setelah menyebarkan origin Qi dirinya segera mengangkat tangannya dan menekannya ke arah langit. Raungan bergema ketika sosok tersebut pada saat ini mengeluarkan teknik pamungkas terkuat miliknya. Bayangan buram pada saat ini muncul di lautan energi miliknya dan sosoknya melakukan serangan kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera merasakan kekuatan yang kuat yang melonjak dari pria tersebut. Namun Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa pria tersebut juga pada saat ini benar-benar mengunci posisi Xiao Yan. Tampaknya langkah dari lelaki tua ini juga bukan hanya ingin menghabisi Xiao Yan tetapi ingin mengekspos keberadaan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pun semakin menjadi acuh tak acuh dan pada saat ini Xiao Yan segera menggunakan kekuatan formasi. Tahanan spiritual juga pada saat ini mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini sangat patuh dan melakukan apapun yang diinginkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya segera merasakan kekuatan tidak kasat mata yang tidak seperti origin Qi. Kekuatan ini lebih mirip dengan kekuatan alam yang tidak pernah lagi digunakan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun kekuatan alam yang dimiliki oleh Xiao Yan berasal dari benua Dodi. Kekuatan alam ini telah menjadi lemah dan tidak lagi bisa mendukung kekuatan Xiao Yan. Namun dengan kekuatan yang datang pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pemikirannya pada akhirnya kekuatan yang tidak terlihat ini seketika melonjak. Kekuatan formasi ini langsung membombardir Doga tua yang seketika juga terkejut. Hanya dalam waktu singkat lautan berbintang miliknya juga hancur. Hantaman dahsyat pada saat ini segera meletus di kehampaan dan sosoknya terlempar mundur. Sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Sosok tua ini tidak mengetahui metode apa yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan untuk menghajarnya.
sosok tua ini juga menyadari ada sesuatu yang salah dan dirinya memutuskan untuk berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Penampilan percaya diri yang dirinya miliki sebelumnya pada saat ini benar-benar hancur dalam sekejap mata. Jika dirinya terus melanjutkan untuk bertempur, dirinya menyadari bahwa dirinya pasti akan mati. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan maju selangkah sebelum akhirnya sosok Xiao Yan langsung menghilang. Saat berikutnya Xiao Yan muncul ratusan meter di hadapan sosok pria tersebut. Pria ini pun seketika terkejut dan menghentikan pergerakannya, namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba ekspresi pria itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan hati-hati dirinya pada saat ini merasakan kekuatan yang baru saja dipancarkan oleh Xiao Yan. Dirinya bisa merasakan bahwa kekuatan ini sangat familiar dan dirinya terus-menerus mencari kemungkinan ini. Setelah memikirkannya untuk beberapa saat, pada akhirnya dirinya segera teringat sesuatu. Sosoknya pada saat ini berpikir bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Kekuatan yang baru saja ditampilkan adalah kekuatan formasi hukuman dewa. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh utusan aliansi hukuman dewa. Apakah orang ini juga adalah utusan dari aliansi hukuman dewa? Penemuan dari pemikirannya ini benar-benar langsung mengejutkan sosok tua tersebut. Dirinya pada akhirnya memiliki ide konyol dan pada saat ini bergumam, mungkinkah penangkapan yang diinginkan ini adalah sebuah konspirasi? Mungkinkah ini adalah konspirasi yang dirancang oleh aliansi hukuman dewa untuk membunuh para Dogat di sini? Sosok tua itu pun menggertakkan gigi dan pada saat ini hanya bisa terus bertempur. Namun belum sempat dirinya pada saat ini melakukan serangan, tiba-tiba dirinya kembali merasakan keterkejutan. Sosok tua ini memuntahkan seteguk darah dan bisa mendengar ada suara seperti sesuatu yang menusuk daging. Dirinya pun seketika membeku dan ketika dirinya menundukkan kepalanya, dirinya pada saat ini semakin tercengang. Sosoknya melihat perutnya pada saat ini ditusuk dengan ujung tombak berdarah yang mengeluarkan cahaya dingin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mencabut ujung tombaknya dan beberapa cahaya merah seketika menyala. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh dari sosok tua itu pun seketika benar-benar diledakkan. Sebelum pria tua ini bisa memulihkan diri, sosok Xiao Yan pada saat ini telah menyuntikkan api abadi. Api abadi ini digunakan sebagai pembatas untuk menguras vitalitas dari pria tersebut. Hal ini membuatnya mustahil untuk bisa pulih. Bahkan jika Xiao Yan tidak menghabisinya dan membiarkannya melayang di langit berbintang, perlahan-lahan dirinya akan tersesat hingga sosoknya menemui kematian. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan juga pada saat ini tidak menghabisi sembarangan orang. Xiao Yan hanya menghabisi 4 orang karena mereka semua telah memprovokasi Xiao Yan. Setelah menghabisi orang-orang ini, Xiao Yan juga segera menyerah vitalitas dari energi mereka dengan api abadi. Xiao Yan dapat melawan keempat orang ini tanpa ketegangan apapun. Dengan kekuatan formasi pada saat ini Xiao Yan dapat melakukan gerakan teleportasi jarak pendek. Hal itu memungkinkan Xiao Yan untuk muncul dimanapun Xiao Yan mau. Bahkan jika seseorang berteleportasi untuk melarikan diri, Xiao Yan masih akan bisa mengejarnya. Tahanan spiritual untuk sementara waktu dapat membantu Xiao Yan menggunakan kekuatan formasi. Ada 3 kekuatan yang pada saat ini bisa digunakan oleh Xiao Yan. Yang pertama adalah kekuatan dari peta langit berbintang yang dapat mengetahui posisi Xiao Yan sendiri dan posisi orang lain. Kekuatan yang kedua adalah teknik penindasan yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan bisa meminjam kekuatan formasi untuk menekan mereka dengan formasi hukuman dewa. Teknik penindasan ini memainkan peran kunci pada saat pertempuran Xiao Yan sebelumnya. Sementara itu kekuatan yang ketiga adalah kekuatan dari teleportasi. Kekuatan formasi akan memungkinkan Xiao Yan untuk bisa berteleportasi dalam jarak dekat. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan berhenti menyerap energi dari api abadi. Xiao Yan juga pada saat ini tidak berpikir untuk mencari 9 bahtera besar yang mengejar Xiao Yan. Meskipun ada bantuan dari formasi, tetapi kekuatan formasi ini tidaklah cukup, terkecuali lebih banyak kekuatan formasi yang dapat dipinjam, maka Xiao Yan tidak bisa melakukan hal tersebut.
Tentu saja jika Xiao Yan ingin mendapatkan kekuatan formasi yang lebih kuat, Xiao Yan harus membuka segel dari tahanan spiritual. Sosoknya mungkin akan bisa menghancurkan lebih banyak lapisan formasi. Namun jika itu terjadi, tahanan spiritual juga tidak akan lagi dikendalikan oleh Xiao Yan. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh tahanan spiritual di masa depan. Sesuatu yang disegel oleh Yang Mulia tentu saja merupakan keberadaan yang luar biasa, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa Yang Mulia menyiapkan hal ini untuk menunggu kedatangan Xiao Yan dan dijadikan batu loncatan bagi Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini berpikir lebih baik Xiao Yan berjaga-jaga untuk kemungkinan yang tidak diinginkan. Terlebih lagi tahanan spiritual juga tidak meminta Xiao Yan untuk membuka semua segelnya selama periode waktu ini. Sepertinya dirinya juga sangat puas dengan hanya membuka 2 segel dan dirinya pada saat ini menuruti kata-kata dari Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak tahu apakah semua ini akan berjalan untuk berapa lama. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan pada saat ini secara random segera berkata bahwa Xiao Yan ingin tahu tentang teknik klon yang dimiliki oleh Dewa Jahat. Lei Ji pun segera menjawab bahwa Lei Ji hanya tahu sedikit mengenai hal tersebut, tetapi Xiao Yan memang memiliki aura dari Dewa Jahat, namun jiwa Xiao Yan berbeda dan hal itulah yang pada akhirnya membuat Lei Ji merasa aneh. Xiao Yan hanya terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai lanjut bertanya kepada Lei Ji. Xiao Yan bertanya apakah menurut Lei Ji layak bagi Xiao Yan untuk merebut tubuh seorang Dogat bintang 6. Lei Ji pun kembali menjawab bahwa merebut tubuh membutuhkan pengeluaran dari kekuatan spiritual Xiao Yan. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu sulit untuk Xiao Yan merebut seorang Dogat bintang 6. Namun menurut Lei Ji pilihan untuk merebut tubuh ini tidak didasarkan pada kekuatan, semua ini berdasarkan pada kualifikasi yang harus dimiliki oleh tubuh. Xiao Yan pun sedikit bingung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Sementara itu Lei Ji lanjut menjelaskan bahwa meskipun Xiao Yan telah mengembangkan tubuh fisiknya, namun masih sulit bagi Xiao Yan untuk terus meningkat. Dengan kekuatan tubuh fisik Xiao Yan saat ini dan jika dibandingkan dengan klan roh guntur milik Lei Ji, hal itu biasa saja. Oleh karena itu kualifikasi benar-benar lebih penting untuk menentukan pencarian tubuh. Klon yang Xiao Yan butuhkan adalah untuk menebus diri Xiao Yan sendiri. Tubuh asli akan dapat mengubah jiwa yang dimiliki dari tubuh yang dibentuk menjadi klon. Sementara tubuh dari klon ini akan sedikit banyaknya meniru apa yang dimiliki oleh tubuh asli. Dengan begitu maka memilih seseorang dengan kualifikasi yang sesuai dengan Xiao Yan tidak hanya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, hal itu juga di masa depan mungkin akan membuat Xiao Yan mencapai level yang tidak mungkin dicapai oleh Xiao Yan sebelumnya. Lei Ji juga ingat bahwa Dewa Jahat pernah memilih klon yang agak aneh. Klon ini adalah makhluk fana, tetapi pada akhirnya Lei Ji segera mengetahui sesuatu. Lei Ji memahami bahwa klon Dewa Jahat ini adalah kunci pemahaman dari Dewa Jahat tentang Dao Agung. Beberapa jawaban yang pada saat ini dipertanyakan oleh Xiao Yan mungkin tidak akan bisa diketahui oleh Xiao Yan dengan Xiao Yan yang berdiri tegak dan melihat menjauh. Mungkin saja jawaban ini ada di bawah kaki Xiao Yan atau di belakang Xiao Yan. Selama Xiao Yan mau melihat dan mencari, Xiao Yan akan melihat lebih banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk Xiao Yan rebut tubuhnya. Xiao Yan pun pada saat ini menganggukkan kepalanya dan merenung sejenak menyadari apa yang dibicarakan oleh Lei Ji. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam ternyata sangat sulit untuk menemukan klon yang cocok. Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih terus menyemangati Xiao Yan dengan berkata bahwa setelah kekalahan dunia luas banyak makhluk kuat di dunia luas tersegel di sini. Ada banyak makhluk dengan bakat yang tiada taraf dan Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini terus menutup matanya sambil memulihkan diri. Pada saat yang sama di langit berbintang di atas tanah hukuman dewa sebuah pemberitahuan mengejutkan seketika muncul. Pemberitahuan ini berisi informasi mengenai hadiah yang pada saat ini ditingkatkan.
Informasi tersebut menjelaskan bahwa siapapun yang membunuh Xiao Feng akan diberi hadiah 1000 batu origin Qi dan planet setengah mati. Segera setelah pengumuman ini keluar, hal itu pun seketika menimbulkan sensasi di seluruh tempat hukuman dewa. Orang-orang di 4 langit berbintang semuanya berangkat satu demi satu. Aliansi hukuman dewa juga pada saat ini telah menambah personilnya dan semua orang menuju ke tempat Xiao Yan berada. Sementara itu pada saat yang sama pada saat ini ada pelangi panjang yang muncul di pusaran. Lesatan cahaya panjang ini sepertinya datang dari dunia luar. Wajah pria yang baru saja melesat ini benar-benar terlihat muram karena dirinya menerima perintah dan pergi ke aliansi Dosian pada saat sebelumnya. Sosoknya diperintahkan untuk mencari tahu asal-usul dari Xiao Yan. Pusaran ini juga merupakan satu-satunya pintu masuk dan pintu keluar di tempat hukuman dewa. Pada saat ini cahaya yang melesat pada akhirnya berhenti dan sampai di sebuah tempat. Setelah sampai, sosok itu pun berlutut di depan sebuah planet yang terlihat lebih mempesona daripada planet-planet lainnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang mengandung keagungan tertinggi seketika tersebar. Suara tersebut berkata agar pria tersebut mengatakan kepadanya dari mana dirinya berasal dan apakah kejahatannya. Utusan tersebut pada saat ini terlihat gemetar dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Sosoknya terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa dirinya merupakan utusan yang bernama Duyin. Dirinya memberikan penghormatan kepada Tuan Li Zhu dan dirinya pada saat ini ingin memberikan informasi. Aliansi Dosian telah memberikan jawaban mengenai semua ini. Orang ini adalah yang mulia dari surga ke-9 Aliansi Dosian. Dirinya dikirim ke sini untuk membiarkannya entah terjatuh dalam kehidupan atau kematian. Selain itu orang-orang di aliansi hukuman dewa juga bisa membuat penilaian dan menentukan tindakan mereka sendiri. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok yang baru saja berbicara yang bernama Li Zhu terlihat sedikit ragu-ragu. Setelah hening sejenak sosok yang bernama Li Zhu pada akhirnya kembali mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya pernah ingat bahwa ribuan tahun yang lalu sepertinya ada yang mulia dari aliansi Dosian bernama Luo Tian. Duyin pun seketika menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu memang benar, tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Pada saat itu aliansi Dosian memerintahkan agar Luo Tian tidak dibunuh, dirinya bisa ditekan bisa disegel tetapi dirinya tidak bisa dibunuh. Namun kali ini mereka diperbolehkan menilai sendiri hukuman apa yang akan diberikan kepada yang mulia ini. Hal itulah yang pada saat ini benar-benar merupakan sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini juga menganggukkan kepalanya. Sosoknya juga lanjut berkata selain itu mereka juga tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh pemimpin aliansi. Yang mulia yang baru saja masuk ini juga telah menembus 2 level formasi hukuman dewa. Dengan begitu maka dari segi semua aturan pasti sosok tersebut benar-benar harus dihabisi. Mendengar perkataan dari Li Zhu pada saat ini Duyin dengan sedikit ragu segera bertanya apakah mereka akan menghabisi orang ini atau tidak. Selain itu apa yang harus mereka lakukan jika aliansi Dosian meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Dirinya sangat khawatir jika bawahannya menghabisi orang ini maka aliansi Dosian benar-benar akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal tersebut Li Zhu pada saat ini benar-benar sedikit dilema. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa membunuh orang ini adalah salah dan tidak membunuhnya juga merupakan sebuah kesalahan. Namun untungnya orang ini tidak terlalu kuat dan yang paling penting adalah bagi mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Dengan begitu setidaknya mereka akan bisa menghentikan orang ini membuat kekacauan. Mereka juga akan bisa menghindari kemarahan yang tidak terduga dari pemimpin aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut sosok yang bernama Duyin pada saat ini menganggukkan kepalanya dan dirinya seolah-olah memikirkan sesuatu. Duyin pun segera berkata bahwa aliansi Dosian menjelaskan bahwa orang ini bisa dibunuh atau tidak. Namun jika mereka ingin menghukum orang ini mereka sebenarnya tidak perlu mengambil tindakan. Jika dirinya mati di tangan para penjahat lainnya di tempat hukuman para dewa. Bahkan jika aliansi Dosian marah hal tersebut tidak akan mempengaruhi mereka. Li Zhu pun sedikit merenung dan bergumam bahwa apa yang dikatakan itu memang benar.
Oleh karena itu dirinya akan menghadiahinya 5 batu origin Ki. Dirinya juga akan segera menyerahkan permasalahan ini kepadanya. Setelah selesai berbicara pada saat ini 5 batu origin Ki berubah menjadi pelangi cahaya dan terbang menuju ke arah Duyin. Duyin pun mengambil batu origin Ki tersebut dan tiba-tiba tersenyum. Setelah itu sosoknya mengangguk dengan berat sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang pergi. Sesaat setelah Duyin pergi pada saat ini terlihat ada beberapa sosok yang mengambang di atas langit. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berbicara kepada Li Zhu. Sosoknya berkata bahwa Li Zhu tentu tahu orang ini bukanlah orang yang membuka segel formasi kali ini, namun dirinya bisa bekerja sama dengan sosok tersebut dan sepertinya di masa depan formasi hukuman dewa ini mungkin tidak lagi bisa diselamatkan. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus pergi dan menghabisi sosok tersebut. Li Zhu pun menganggukkan kepalanya dan berkata bagaimana cara mereka bisa menghabisinya. Ini semua mungkin telah diatur oleh pemimpin aliansi dan mereka hanya bisa mengikuti arus. Semua ini tampaknya benar-benar tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih sedikit merenung sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Lei Ji. Xiao Yan bertanya kepada Lei Ji, haruskah mereka pergi ke malaikat jatuh? Ada banyak orang kuat dan dimungkinkan bagi mereka untuk menemukan klon yang cocok, tetapi pada saat ini hadiah dari aliansi hukuman dewa telah kembali meningkat. Xiao Yan khawatir jika mereka pergi ke sana kali ini Xiao Yan akan dikelilingi dan ditekan oleh semua orang kuat di malaikat jatuh. Oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir sepertinya tempat itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi sekarang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lei Ji pun berkata dengan ringan bahwa Xiao Yan telah bisa mengambil keputusan. Hal itu memang mungkin dilakukan tetapi sepertinya akan ada beberapa permasalahan besar. Memang ada banyak makhluk kuat di antara para penjahat di bintang malaikat jatuh, tetapi persyaratan untuk mendapatkan tubuh mereka adalah dengan membuka segelnya. Begitu segel ini dibuka maka akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan tubuh mereka. Lei Ji juga pada saat ini belum memulihkan kekuatannya dan begitu terjadi kesalahan penjahat di sini benar-benar akan menjadi permasalahan yang sangat sulit dihadapi. Oleh karena itu metode ini dapat dilakukan tetapi cukup beresiko. Terlebih lagi tidak satupun dari penjahat yang berada di sini merupakan keberadaan yang lemah. Merebut tubuh mereka memang bermanfaat bagi Xiao Yan tetapi risikonya juga sangat besar. Xiao Yan pun terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Semua itu memang benar dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak boleh salah dalam mengambil keputusan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang memikirkan hal tersebut, Lei Ji tiba-tiba seketika terkejut. Xiao Yan juga sepertinya telah memperhatikan hal yang sama dengan apa yang pada saat ini diperhatikan oleh Lei Ji. Dengan lambaian tangannya tiba-tiba peta langit berbintang muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat dari peta langit berbintang bahwa sebuah titik putih datang ke arah Xiao Yan dengan cepat. Xiao Yan pun pada saat ini seketika bergumam mungkin saja orang ini sedang tidak sengaja lewat. Sepertinya dirinya juga tidak mengetahui lokasi Xiao Yan dan semua ini hanya sebuah kebetulan. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan merupakan orang yang tidak suka menghabisi orang. Jika orang lain tidak memprovokasi Xiao Yan tentu saja Xiao Yan juga tidak akan melakukan tindakan. Xiao Yan pada akhirnya hanya terdiam dan menghela nafas dan setelah beberapa saat lesatan cahaya panjang segera datang dengan cepat mendekati meteorit tempat Xiao Yan berada. Lesatan cahaya ini tidak berhenti tetapi terus melintas ke arah Xiao Yan dan di dalam pelangi panjang ini terlihat seorang pria berjubah dan sosoknya sedikit menoleh. Xiao Yan juga perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini dan mata mereka saling bertabrakan sejenak. Xiao Yan bisa melihat ada tulisan besar di jubah dari pria tersebut. Tidak banyak orang yang bisa memiliki pakaian bagus di tempat hukuman dewa ini, namun Xiao Yan pada saat ini mengabaikannya dan sosok pelangi cahaya itu masih terus melesat. Namun setelah beberapa saat lesatan cahaya ini berhenti dan segera setelah itu kekuatan spiritual yang arogan pada saat ini seketika menyapu.
Xiao Yan juga sedikit mengerutkan kening dan sosok yang berhenti itu segera berbalik dan menatap ke arah meteorit tempat Xiao Yan berada. Pada saat yang bersamaan mutiara pengejar jiwa muncul di tangannya dan memancarkan cahaya merah berdarah. Ada sentuhan kegembiraan di matanya tetapi ada juga perasaan takut yang terlintas di wajahnya. Sosok itu pada akhirnya segera mengeluarkan slip batu giok dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sosoknya segera bergumam bahwa ini adalah orang yang telah dicari-cari. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa pria tersebut memiliki mutiara pengejar jiwa. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera mengirim pesan kepada tahanan spiritual. Xiao Yan bertanya apakah batu mutiara pengejar jiwa ini bergantung pada formasi. Tahanan spiritual pun berkata bahwa hal itu tidak bergantung. Benda ini tidak ada hubungannya dengan formasi dan semua itu tidak saling berhubungan. Xiao Yan pun menghela nafas dan menatap ke arah pria yang pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Tampaknya si pria tahu bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dirinya juga sepertinya berencana untuk memberitahu keberadaan Xiao Yan terlebih dahulu. Setelah menghancurkan slip batu giok, senyum juga pada saat ini muncul di wajahnya. Namun tidak berselang lama senyumnya pada saat ini seketika menghilang karena sosok pria tersebut merasakan krisis kematian yang kuat. Pupil matanya menyusut tajam dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah meteorit di mana Xiao Yan berada. Dirinya tidak melihat keberadaan Xiao Yan dan pada saat ini sesosok tubuh seketika muncul di belakangnya. Pria ini pun seketika benar-benar terkejut dan ingin berlari tetapi ternyata tubuhnya pada saat ini tidak bisa bergerak. Tubuhnya pada saat ini terasa dingin dan ketika dirinya melihat ke bawah dirinya menemukan bahwa kepalan tangan yang ditutupi dengan api menggelegar dan menembus perutnya. Pria ini pun seketika tersadar tetapi bersamaan dengan kesadarannya yang kembali semuanya berubah menjadi keheningan dengan tubuh pria tersebut yang pada saat ini hancur dan terbakar menjadi abu. Xiao Yan langsung menghabisinya tanpa memberi kesempatan hingga bahkan dirinya tidak sempat untuk berteriak. Setelah melakukan aksinya Xiao Yan pada akhirnya kembali ke meteorit. Waktu terus berlanjut dan selama sebulan berikutnya Xiao Yan masih mencari planet terdekat. Namun Xiao Yan tidak menemukan adanya target yang cocok untuk merembut tubuh. Xiao Yan juga selama periode waktu ini telah bertemu dengan 4 pengejaran. Di antara 4 pengejaran ini ada yang sendirian ada juga yang berkelompok. Namun ketika mereka memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan juga akan menghabisi mereka tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu Xiao Yan juga pada saat ini terus melihat peta langit berbintang. Xiao Yan menemukan titik cahaya yang datang dari segala arah dan semakin banyak orang yang menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mungkinkah formasi tersebut pada saat ini masih mengunci posisi Xiao Yan? Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini tahanan spiritual juga berbicara bahwa formasi telah diperbaiki. Xiao Yan pun terkejut karena perbaikan dari formasi ini benar-benar berlangsung dengan cukup cepat. Xiao Yan pikir Xiao Yan akan bisa mengandalkan formasi ini untuk lolos sementara waktu setidaknya sampai Xiao Yan merebut klon. Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa dengan 1000 batu origin Qi dan sebuah planet yang belum sepenuhnya ditinggalkan mungkin bukan hanya para kultivator yang berada di tempat ini yang tergoda, sepertinya seluruh sekte atau bahkan klan juga pada saat ini mengambil tindakan. Xiao Yan pun menganggukkan kepala dan teringat pria berjubah yang sebelumnya dihabisi oleh Xiao Yan. Ada sulaman yang bertuliskan Zhou yang terlihat besar di jubah pria tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa pada saat ini jumlah orang benar-benar menjadi semakin banyak untuk memburu Xiao Yan. Tidak hanya individu atau orang-orang dari aliansi hukuman dewa, klan serta sekte-sekte besar yang berada di sini juga tampaknya benar-benar tertarik untuk memburu Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah langit berbintang. Xiao Yan segera berkata kepada tahanan spiritual agar dirinya bekerja sama dengan Xiao Yan dan memainkan permainan besar.
Tahanan spiritual pun seketika mengangguk dan berbicara dengan serius bahwa karena Xiao Yan telah bersedia membuka segel keduanya, dirinya pada saat ini akan menemani Xiao Yan sampai akhir. Xiao Yan pun dengan tombak merah di tangannya pada saat ini bergumam, baik itu utusan dari aliansi hukuman dewa atau para pengejar, Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan menghabisi mereka semua. Setelah selesai berbicara, tombak pada akhirnya segera berubah menjadi peti mati merah dan menderu ke arah langit berbintang untuk mencari nasi padang.